Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kami mengenai transduksi sel. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Gian Kasitane, yang kedua ini Aminarti, ketiga Mersianti, keempat Syarani, kelima Kak Hakim, keenam Kak Gresita, yang ketujuh Kak Nurfadila, 8 Nabila Hasbullah, dan yang ke-9 Kak Suci Ramadhani. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai transduksi sinyal sel, saya akan mengawalinya dengan sebuah ilustrasi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, dalam kerjasama itu tentunya punya unsur terpenting, yaitu komunikasi. Nah, ketika komunikasi berjalan dengan lancar dan baik, otomatis organisasi juga akan berjalan dengan lancar dan baik pula karena didukung dengan kerjasama. Nah, sama halnya dengan sel. Sel juga mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing ketika terbangun komunikasi antar sel yang baik. Nah, satu sel ini berkomunikasi dengan sel lain dengan cara memberikan sinyal. Nah, sel satu ini menyampaikan sinyalnya ke sel lainnya. Nah, proses penyampaian sinyal tersebut itu yang dinamakan transduksi sinyal sel, di mana sinyalnya ini merupakan pesan dari sel tersebut untuk disampaikan ke sel lainnya. Nah, pada slide sangat jelas bahwa pengertiannya proses penyampaian pesan atau proses perubahan sinyal yang berurutan. Nah, dalam transduksi sinyal apa saja nanti yang akan dibahas. Yang pertama yaitu signal transduksi. Nah, apa itu signal transduksi? Signal transduksi artinya kemampuan sel dalam merubah signal atau stimulus menjadi bentuk berupa rangkaian reaksi biokimia yang melibatkan enzim dan juga second messenger. Yang kedua, second messenger merupakan senyawa dengan berat molekul rendah, bersifat diffusible, yang berguna bagi signal messenger sebagai pemroses sinyal. Yang ketiga, yaitu reseptor, di mana reseptor ini merupakan suatu protein pada membran sel sitoplasma yang mengikat protein tertentu. Yang keempat yaitu stimulus. Stimulus ini yang akan berikatan nanti dengan reseptor, di mana stimulus berupa selanjutnya yaitu kita akan mengenal mengenai bentuk-bentuk dasar dari second messenger. Nah, second messenger ini memiliki bentuk dasar terbagi menjadi 3, yaitu hidrofobik molekul. Nah, apa itu hidrofobik? Hidrofobik artinya molekul yang mampu menembus membran sel atau yang dapat larut dalam lipid. Contohnya, diasil gliserol sebagai efektor protein. Yang kedua, hidrofilik molekul. Hidrofilik artinya tidak dapat menembus membran sel atau tidak dapat larut dalam lipid. Contohnya, CAMP, CGMP, dan kalsium yang terdapat pada sitosol. Dan yang ketiga yaitu gas NO dan CO yang dapat melakukan difusi menembus sitosol dan membran sel. Nah, berikut uraian dari masing-masing bentuk dasar second messenger. Yang pertama ialah CAMP atau cyclic AMP, di mana CAMP ini berfungsi mengaktifkan protein kinase A. Yang kedua yaitu CGMP yang berfungsi untuk mengaktifkan protein kinase B. Yang ketiga IP3 atau inositol trifosfat, fungsi membuka kanal kalsium di retikulum endoplasma. Nah, yang ketiga ini akan kita bahas pada proses pembagian transduksi sinyal sel. Yang keempat, DAG atau diasilgliserol yang berfungsi mengaktifkan protein kinase C.
Dan yang kelima yaitu ion kalsium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai stimulus. Nah, di slide kita sudah melihat bagaimana gambarnya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi, stimulus ini proses yang dilakukan pertama kali yaitu terjadinya sintesis. Selanjutnya yaitu signal molekul ini akan berubah menjadi sinyal dan berikatan dengan reseptor, kemudian masuk ke dalam sitoplasma. Nah, nanti saat sudah berikatan, bagian reseptor yang teraktivasi ini akan masuk ke dalam nukleus. Nah, dalam nukleus itu akan bagian yang teraktivasi tadi akan berikatan dengan DNA dan akan berpengaruh pada ekspresi gen nantinya. Nah, inilah yang dinamakan sel target. Selanjutnya yaitu ligan. Nah, ligan atau molekul signaling ini dapat berupa hormon, faktor atau faktor pertumbuhan, neurotransmitter, dan juga feromon. Nah, selain dari di atas ini ada yang berasal dari luar sel, yaitu stimulus fisik, contohnya cahaya, panas, dan juga sentuhan perubahan konsentrasi metabolik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pembagian transduksi sinyal sel. Nah, pembagian ini didasarkan pada reseptornya. Yang pertama ada reseptor intraseluler, dan yang kedua yaitu ada reseptor di membran sel. Saya akan membahas secara singkat mengenai proses dari reseptor intraseluler. Nah, reseptor intraseluler ini dapat berikatan dengan ligan, dan ligannya ini dapat larut dalam lipid atau dapat menembus membran sel. Jadi seperti ini, karena dikatakan reseptor intraseluler itu ada di dalam sel, Nah, ligannya ini yang mampu berikatan bersifat hidrofobik atau mampu menembus membran sel. Nah, ligannya ini akan masuk ke dalam sel, kemudian berikatan dengan reseptor. Nah, saat sudah berikatan dengan reseptor, maka akan terjadi proses transduksi sinyal. Nah, saat terjadi transduksi sinyal, bagian yang teraktivasi dari reseptor ini akan masuk ke nukleus. Dalam nukleus akan berikatan dengan DNA dan akan memicu ataupun menghambat ekspresi gen. Dan yang kedua yaitu reseptor di membran sel, di mana ligan yang dapat di membran sel ini larut dalam lipid. Dari katanya saja reseptor di membran sel, berarti dia terletak di permukaan sel. Ligannya juga tidak dapat menembus membran sel. Jadi, reseptor dengan ligannya ini hanya berikatan di permukaan sel. Pertanyaannya, bagaimana caranya memicu respon dari sel target? Sedangkan mereka tidak ada dalam sel tersebut. Jadi seperti ini. Di slide sudah diuraikan yang pertama yaitu ion kanal linked reseptor atau reseptor terkait kanal ion, dan yang kedua G protein linked reseptor atau reseptor terkait protein G, dan yang ketiga yaitu enzim linked reseptor atau reseptor terkait enzim. Jadi seperti ini. Kita akan menjawab pertanyaan bagaimana kita akan memicu respon dari sel target. Jadi yang pertama yaitu reseptor terkait kanal ion. Nah, saat reseptor di membran sel ini sudah berikatan dengan ligan, maka yang akan terjadi yaitu kanal ion ini akan terbuka. Nah, saat kanal ion akan terbuka, reseptornya ini butuh second messenger, yaitu G reseptor, di mana yaitu GPCRS atau G protein couple reseptor. Nah, protein G ini akan berikatan dengan G saat protein G ini berikatan dengan molekul sinyal, maka GTP-nya aktif. Selanjutnya, saat ketika aktif, protein G ini akan menghasilkan enzim. Nah, enzim inilah yang akan memecah ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP ini fungsinya tadi untuk mengaktifkan protein kinase A. Nah, saat protein kinase A ini sudah aktif, maka akan masuk ke dalam nukleus.
dan di dalam nukleus ini akan mengaktifkan faktor transkripsi tersebut. Nah, saat sudah aktif, otomatis ini akan berpengaruh pada ekspresi gen, apakah dia akan memicu ataupun menghambat dari ekspresi gen tersebut. Dan yang terakhir yaitu reseptor terkait enzim. Nah, terkait enzim ini yang memecah glukosa untuk teraktivasi. Nah, di sini dibahas mengenai pengertiannya. Itu reseptor intraseluler merupakan reseptor yang terdapat di dalam sel, seperti yang saya jelaskan tadi pada mekanismenya. Nah, ligan-ligan yang bisa langsung menembus membran sel ini karena sifatnya yang lipofilik. Dan contohnya yaitu hormon kortikoid, progesteron, dan juga estrogen. Nah, contoh dari reseptor atau glukokortikoid reseptor. Nah, karena kita sudah membahas mengenai reseptor yang ada di membran sel, nah berhubungan juga dengan reseptor apa saja yang melibatkan sintesis ligan. Jadi, beberapa reseptor ini yang pertama, G-protein couple receptor atau GPCRS. Dan yang kedua, cytokine receptor atau GAK STAT pathway. Dan yang ketiga, reseptor tyrosin kinase. Dan yang keempat, AP kinase pathway. Yang pertama yang akan dibahas yaitu GPCRS. Nah, GPCRS ini merupakan salah satu reseptor yang terdapat di membran sel. Nah, ketika terjadi kerusakan pada reseptor ini, maka akan menyebabkan penyakit, contohnya diabetes mellitus, alergi, penyakit kardiovaskular, kebutaan, dan juga kanker. Bagaimana mekanismenya? Jadi mekanismenya yang pertama itu adalah karena tidak ada ikatan ligan dan reseptor, kompleks protein G ini masih belum dapat berikatan dengan reseptor. Selanjutnya, saat ligan ini sudah berikatan dengan reseptor dan akibat dari ikatan tersebut akan terjadi perubahan konfirmasi di reseptor atau tampak ada lubang kecil di pojok kanan. Dan yang kedua, kita akan bahas mengenai subunit protein G berikatan dengan reseptor beta. Jadi sebelumnya GPCR ini punya 3 subunit. Yang pertama itu ada alfa, beta, dan gamma. Nah, subunit dari protein G ini yang berikatan dengan reseptor yaitu beta, subunit beta. Karena konfirmasi reseptor telah berubah, maka protein G dapat berikatan dengan reseptor tersebut. Selanjutnya peikatan GTP. Nah, akibat ikatan reseptor, protein G juga mengalami perubahan konfirmasi. GDP diganti dengan GTP atau disebut juga guanine nucleotide exchange atau GAIF. Nah, seperti ini mekanisme yang saya jelaskan saat ini merupakan mekanisme yang secara rinci yang saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Yang proses keempat yaitu kemudian G-alpha ini lepas dan berikatan dengan efektor. Dan yang kelima, pengaktifan adenylyl lase, di mana akan mengkatalisasi perubahan ATP menjadi CAM. Yang kedua yaitu cytokine receptor atau GAK-STAT pathway. Nah, di sini merupakan reseptor yang berikatan dengan yang bisa berikatan dengan reseptor ini, contohnya interferons, erythropoietin, growth hormone atau hormon pertumbuhan, dan beberapa interleukin 2 dan interleukin 4 serta sitokin lainnya. Nah, sitokin ini sitokin reseptor ini sendiri terdiri dari 2 subunit. Yang pertama itu terletak pada bagian luar, di mana bagian luar ini memiliki sitokin binding reseptor yang berguna untuk menggandeng sitokin tersebut. Dan yang kedua terletak di sitoplasma yang berguna untuk menggandeng JAK.
Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi seperti ini. JAK ini atau kepanjangannya yaitu Janus kinase merupakan golongan tirosin kinase atau non-reseptor yang berperan dalam JAK STAT pathway. Nah, fungsinya yaitu untuk memfosforilasi dan mengaktifkan protein yang terlibat dalam transduksi sinyal. Yang ketiga yaitu reseptor tirosin kinase, mekanismenya hampir sama dengan seperti reseptor. Nah, ligan yang mampu berikatan dengan reseptor ini contohnya insulin, epidermal growth factor, fibroblast growth factor, neutrophils, dan juga faktor pertumbuhan lainnya. Bagaimana mekanismenya? Nah, tirosin ini, reseptor tirosin ini terdiri dari 2 subunit juga. Nah, kemudian ligannya yang bisa berikatan yang saya sudah jelaskan tadi termasuk growth factor. Nah, yang diberikan contoh di sini growth factor ini menempel di bagian bind reseptor karena binding reseptor ini di bagian luar. Kemudian terjadi dimerisasi di 2 subunit ini tersebut menempel satu sama lain karena distabilkan oleh growth factor. Dan langkah yang keempat, pada bagian ini akan ada hubungan dengan sitoplasma yang difosforilasi. Sehingga SH2 domains atau homologi 2 and PTB atau phosphotirosin binding domain. Kemudian SH2 domain ini akan mengalami fosforilasi juga. Kemudian terjadi pelepasan. Dan yang terakhir yaitu MAP kinase pathway. MAP kinase pathway ini atau mitogen activate protein kinase pathway merupakan signal yang umumnya distimulasi oleh mitogen yang dapat mempengaruhi ekspresi gen sehingga mengubah sifat fisiologi dari bagaimana mekanismenya. Jadi, yang pertama yaitu transduksi sinyal dimulai saat ligan menempel pada reseptor tirosin kinase. Nah, kemudian terjadi dimerisasi dari 2 subunit reseptor tirosin kinase. Yang keempat, kemudian growth factor receptor bound protein 2 ini kemudian menempel di bagian yang terfosforilasi. Selanjutnya, Son of Sevenless atau SOS ini menempel di GRB2 dan dapat mengikat protein RAS. Yang keenam, SOS ini berfungsi sebagai GF atau guanine nucleotide exchange factor dengan menukar. Kemudian ketika kompleks dari RAS GTP ini akan mengikat di REF. Di REF ini memfosforilasi MEK seperdua atau MAP kinase. Kemudian MEK seperdua akan seperdua atau MAP kinase. Selanjutnya ERK seperdua akan mengaktifasi protein yang termasuk famili AP1 atau aktivator protein, yaitu FOS dan JUN. Kemudian, FOS dan JUN ini akan masuk ke nukleus menuju DNA, dan terjadilah ekspresi gen. Nah, setelah membahas mengenai proses transduksi sinyal, kita akan membahas mengenai kelainan yang terjadi ketika ada gangguan dalam proses terjadinya transduksi sinyal pada sel. Jadi yang pertama itu akibat yang terjadi ketika terjadi gangguan pada reseptor. Yang pertama ada androgen insensitivity syndrome atau ACE, di mana ini terjadi akibat adanya mutasi pada gen reseptor androgen atau RA, sehingga menyebabkan reseptor androgen ini tidak berfungsi. Nah, karena tidak berfungsi, otomatis jaringan yang jadi target dari hormon androgen ini atau testis tidak berfungsi, sehingga menyebabkan hipogonadisme. Dan yang kedua, yaitu dysgenesis ovarium. Terjadi akibat adanya mutasi pada reseptor FSH. Sebelumnya, FSH berfungsi berfungsi pada perkembangbiakan dari ovarium. Nah,
FSH ini dimana kepanjangannya itu follicle stimulating hormone, terjadi mutasi, otomatis reseptor FSH ini juga inaktif atau tidak aktif. Nah, saat FSH ini tidak aktif, otomatis dia tidak dapat menjalankan fungsinya, yang menyebabkan ovarium tersebut juga tidak berkembang. Jadi di sini beberapa daftar pustaka yang kami dapatkan. Sekian dari presentasi kami mengenai transduksi. Jika ada salah kata dan kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat